Bagaimana Saudara Farudin Andri? Halo, selamat malam. Ya, oke. Ya, mohon maaf nih nggak bisa nyalakan video karena di tempat yang tidak pas untuk nyalakan video. Nah, baik, saya Farudin dari warga Kota Malang. Ini diskusinya menarik saya kira meskipun malam gitu ya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota, kemudian perwakilan DPR dan MCW yang sudah memberikan pemantik yang luar biasa. Saya kira ini bisa di follow up menjadi satu catatan bersama dan kita bisa kawal bersama-sama begitu. Pertama yang ingin saya sampaikan dan saya ingin tanya langsung begitu kepada Bapak Wali Kota dan mungkin juga bisa memberi satu usulan gitu ya, atau masukan untuk pembangunan ke depan di Kota Malang. Pertama kaitannya dengan problem klasik sih sebenarnya Pak Wali. Ini kaitannya dengan keterbukaan informasi ya. Jadi APBD, kemudian dokumen-dokumen kontrak, perjanjian proyek begitu ya, pengadaan barang dan jasa. Ini saya melihatnya sebagai orang awam, sebagai warga Kota Malang ini kok agak susah begitu. Sehingga mungkin ke depan bisa didesain untuk membangun pusat-pusat informasi begitu, yang accessible begitu ya, yang bisa mudah didapatkan oleh publik begitu. Artinya tidak hanya satu pusat informasi saja, tetapi bisa memanfaatkan kelurahan-kelurahan atau RT RW itu sebagai pusat informasi juga, terutama berkaitan dengan dokumen APBD, ya dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dan dokumen-dokumen publik lainnya. Sehingga dari sini ini bisa menjadi satu dasar untuk mengoptimalisasi peran serta masyarakat di Kota Malang. Karena penting sekali dan saya paham betul bahwa warga Kota Malang ini kan karakteristiknya berbeda ya dengan warga-warga di sekitar Kota Malang, terutama berkaitan dengan tingkat pendidikan ya. Sehingga kalau tidak terfasilitasi secara baik ini kan nanti arahnya tidak baik begitu ya. Makanya perlu diberikan satu wadah untuk bagaimana agar informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Yang kedua, saya juga ingin tahu sebenarnya Pak Wali Kota, kaitannya dengan presentasi pengentasan kemiskinan di Kota Malang dari tahun ke tahun, angkanya seperti apa itu? Apakah semakin kecil angka kemiskinan gitu, ataukah stagnan, ataukah malah justru terjadi kesenjangan yang begitu luar biasa di Kota Malang? Mengingat juga sekarang kan persoalan pandemi ini juga punya kontribusi besar sesungguhnya ya terhadap bertambahnya jumlah angka pengangguran, kemudian itu juga tentu berdampak pada kemiskinan. Saya kira program-program yang bisa memberikan satu solusi atas persoalan itu juga mungkin bisa dimasukkan dalam rencana strategis itu di tahun 2021 begitu. Kira-kira apa? Yang ketiga, Pak Wali, ini kaitannya dengan infrastruktur. Infrastruktur juga sebenarnya problem klasik juga sebenarnya. Saya itu kalau berangkat kerja begitu ya, itu kalau melihat apa eh, kabel-kabel listrik begitu kok kayaknya kurang estetik begitu. Nah, kira-kira bisa nggak itu diatur satu regulasi itu Pak Wali Kota agar kabel-kabel listrik atau kabel-kabel telepon, kabel-kabel wifi dan lain sebagainya itu bisa dirapihkan begitu sehingga estetika kota Malang itu bisa terlihat sangat bagus begitu atau sangat indah dipandang gitu. Termasuk juga kalau saya melihat pembangunan di Kota Malang ini kan rasa-rasanya berjalan begitu pesat ya, apalagi sudah mulai banyak sekali bangunan-bangunan gedung itu. Ya hotel gitu ya, sudah mulai bermunculan. Tapi di sisi lain saya kok melihat bahwa kebanyakan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu kok berada di sekitar sungai begitu atau di sepadan sungai begitu. Nah ini juga saya melihatnya ada dampak negatifnya kepada sungai. Mungkin perlu juga dipikirkan gitu bagaimana memfungsikan sungai itu menjadi ruang terbuka, ruang publik begitu ya untuk kegiatan warga sehingga sungai itu tidak lagi menjadi halaman belakang tapi halaman depan yang harus dijaga gitu karena kalau saya lihat Kota Malang punya potensi itu dengan keberadaan Sungai Berantas dan Kali Mitro begitu kan. Dan yang terakhir Pak Wali, ini saya berharap juga karena saya juga warga Kota Malang begitu, kaitannya dengan pelayanan dasar ya. Kebutuhan dasar pendidikan dan juga kesehatan saya kira tidak boleh diabaikan atau pelayanannya diturunkan begitu.
Nah, saya ingin menyoroti satu hal ya di dalam pelayanan dasar itu kaitannya dengan kesehatan, Pak Wali. Dengan semakin bertambahnya APBD Kota Malang, ya dengan PAD yang juga meningkat kalau tadi disampaikan, saya kira perlu juga didorong untuk penerapan Universal Health Coverage itu atau UHC itu. Jadi seluruh warga Kota Malang tidak perlu diminta untuk bayar mandiri, semua bisa di-cover oleh pemerintah, itu diberikan bantuan begitu ya kepada oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat ini sudah tidak takut lagi kalau misalnya sakit begitu karena semua sudah bisa di-cover oleh pemerintah Kota Malang melalui BPJS dan itu dibayarkan secara rutin oleh pemerintah Kota Malang sehingga semua warga ini akan happy sekali saya kira. Pendidikan di-cover semuanya dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, pendidikan dasar ya, SD, SMP, tapi kesehatan juga di-cover. Itu saya kira akan sangat happy sekali masyarakatnya. Tinggal yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana memotivasi masyarakat untuk giat bekerja gitu dan giat beribadah gitu. Gitu Pak Wali, terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya atas saudara Farudin Andri dan jangan lupa menekan tombol lower hand. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Setiaji dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Ini masyarakat yang cerdas. Ya memang Mas Wahidin, pertama berkaitan dengan masalah terbukaan. Kita sudah dorong. Cuma problemnya gini. Jadi DPA RKA dokumen yang kita itu kalau masih dokumen ya kalau nanti dokumen pekerjaan mungkin ya. Tapi ketika di DPA ya di RKA itu standar harganya masih standar harga asumsi sesuai dengan sesuai dengan SBU-nya ya. Nah, ini masyarakat nanti mungkin akan tanya-tanya ya. Padahal ini masih proses kan. Contoh saja, ya contoh saja di DED seperti di jembatan ya. Dulu kena berapa itu? Jembatan itu dianggarkan 100 ya. DED-nya udah sesuai dengan standar harga ketika itu. Terus ada HPS-nya turun lagi. Ya. Ketika yang dilempar di lelang itu di UPL turun lagi ya. Setelah di ULP ya. Setelah di lelang ada lagi. Nah, nilai terendahnya berapa? Nah, ini yang kadang kemarin teman-teman mohon maaf Bapak, kadang-kadang ini akan menjadi masalah di sini. Oke, tapi tolong layani kita itu undang-undangnya sudah tahun 2008 berkaitan dengan masalah keterbukaan itu saya gitu. 2008 2009 itu masalah keterbukaan. Ya. Ini berkaitan dengan ini kita dorong terus menerus Mas transparansi ini kita dorong dan akuntabel ini menjadi semangat kami ya. Yang kedua berkaitan dengan masalah infrastruktur ya. Tadi masalah kabel-kabel yang tidak tertata semakin amburadul. Ini kami insya Allah ada titik-titik tertentu nanti akan kami buat sampling. Dan kedepannya harapannya nanti harus demikian. Jadi saya minta kemarin entah itu inisiatornya dari Dewan atau dari eksekutif ada yang namanya nanti perda ducting. Seluruh jaringan itu nanti masuk ke bawah sehingga tidak carut marut dan sekali lagi ya berkaitan dengan ini tentu kami harus dorong terus menerus dan minta partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan ya. Kadang-kadang kemarin kan sempat saya potong aja karena semua tidak ada yang ngaku. Jadi kabel-kabel yang lalu saya potong ya. Akhirnya kan mereka dapat komplain dari konsumernya. Baru dia, oh ini milik saya Pak. Ya udah kamu enggak ini. Kalau enggak dibenahi saya potong. Ini cara-cara kami untuk bagaimana melakukan ini ketegasan kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Termasuk di dalamnya adalah pelanggaran tadi yang berada di sempadan sungai. Ini problem nih, Mas Hussein. Di sungai itu bukan kewenangan di kami. Kasus yang dulu pernah saya rame itu adalah di
apartemen yang berhadapan dengan UB itu dulu rame ya. Di kami nolak ya. Karena apa? Mohon maaf di Permen PU ya berkaitan dengan masalah sempadan itu kan bahasanya kan sekian dari bibir. Nah, bukan di as sungai, garis tengahnya sungai, tapi di bibir. Nah, di bibir itu kalau dilihat kan ya sebetulnya seperti pabrik es itu kan udah hilang ya. Terus apartemen yang sebelah itu kan kalau 25 dari bibir kan hilang gitu loh. Nah, maka waktu itu tidak kita izinkan. Tapi ternyata dari ini kan BBWS-nya yang punya kewenangan. Ya, ya akhirnya inilah yang kadang satu sisi kita punya komitmen untuk lakukan bagaimana ketegasan, sisi lain regulasi lain atau pemangku kepentingan di atas kita berbicara lain. Termasuk tadi OSS dengan kearifan lokal dengan peraturan daerah kita. Yang selanjutnya berkaitan dengan pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan. Kalau di kesehatan, Mas Fakhrudin, kita sudah pakai UHC kita. Jadi UHC seluruh masyarakat kita sudah universal health coverage-nya sudah kita cover. Tentu mereka yang BPJS-nya sudah mandiri, silakan dia terus karena dia ada yang kemarin mandiri kita bayar dia tidak mau, tapi yang menjadi sudah yang nunggak ya sudah lebih dari 3 bulan maka penunggakan itu harus dibayar oleh pemerintah daerah. Kemarin dalam di tagihan semester pertama ini ya ini kemarin kami bayar preminya selama 3 bulan yang ini dan sampai ditarik sekarang itu sudah ada 2 sampai 3 miliar yang kita harus bayar kepada BPJS. Bagi mereka-mereka yang memang nunggak, di perwalnya demikian. Jadi mereka mandiri yang nunggak, tapi kelasnya kami batasi memang kelasnya adalah kelas 3 sesuai dengan kemampuan keuangan di kami. Ini yang ketiga berkaitan dengan masalah layanan dasar ini. Nah, yang keempat tadi mohon dibantu moderator. Yang keempat tadi apa? Halo? Mungkin dari Saudara Farudin bisa mengulang. Tadi moderator apa yang keempat? Tadi catat. Soal kemiskinan, Pak Wali. Oh iya, ini Mas. Kemiskinan kita di angka 4,07 Mas. Dan oleh BPS kami sampaikan sesungguhnya ini Pak ini gimana hanya sekian persen ya. Bahasanya ini sudah dikerak Pak. Jadi dikerak kemiskinan dia hanya pakai charity, tidak bisa ibaratnya sudah tidak bisa dikasih kail Pak. Jadi dia sudah dikasih ikan. Jadi pelan terus-menerus akan kita tingkatkan ya sampai ada rantang kasih ya. Jadi setiap hari itu ada. Saya kemarin lihat langsung ya, mereka ini masa aja enggak bisa Mas. Harus kita kasih setiap hari itu berapa dan seterusnya. Ya, setiap hari itu dia ada yang makan 2-3 kali, setiap hari kita kirim ya. Dengan teman-teman di dinas sosial, digabung dengan teman-teman Basnas untuk lakukan itu. Jadi angka ini belum COVID ya, mudah-mudahan di COVID nanti tidak ada penambahan. Dan kami akan terus menggerakkan Mas berkaitan dengan penguatan angka kemiskinan, penguatan dengan bahasa-bahasa yang di Basnas itu dari mustahik menjadi muzaki. Terus akan kita gencarkan itu. Ya. Dan mohon doanya mudah-mudahan data di BBS ini ya, ini kan akan langsung saya konfirmasi di lapangan, Bang. Saya konfirmasi di lapangan dan saya sebetulnya menghendaki miskin di kota ini tidak sama dengan miskin yang di kabupaten. Nah, parameter-parameter ini nanti yang perlu seperti MCW dulu lakukan dengan Pak Tiro berkait dengan masalah kebutuhan dasar sekolah, ya, sehingga kearifan lokal ini yang akan bisa memberikan ini ya margin antara yang mampu dengan yang miskin semakin hari semakin bisa menipis. Ya. Saya kira gitu Mas Rudin.
Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wali. Mudah-mudahan Amin. terus bisa ini ya, bersama rakyat itu, bersama warga Kota Malang. Dan jangan alergi dengan MCW begitu dan masyarakat yang kritis begitu Pak Wali. Terima kasih. Oke, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Setiaji. Mungkin saya juga ingin menawarkan bagi Bapak Trio Agus, apa ingin menambahkan atau memaparkan tambahan? Ya, terima kasih, Mbak. Ya, saya sedikit mengomentari ya apa yang juga tadi disampaikan oleh Mas Atta. Artinya di saat ini memang dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, ya DPR sekarang memang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin kekuasaan, maksudnya ya DPR itu punya kemampuan mungkin untuk kalau ada sesuatu hal yang kita bisa melakukan impeachment terhadap wali kota. Tapi yang kita ingin bangun itu adalah bagaimana yang di Undang-Undang 23 itu yang namanya pemerintahan kota atau pemerintahan daerah itu adalah ya kepala daerah dan DPRD, ya pemerintah dan DPRD. Jadi kita juga bagian daripada pemerintahan daerah. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah kita lakukan, tadi juga saya sudah menyampaikan, ketika ada hasil yang baik, kita akan apresiasi terhadap kinerja wali kota. Apabila juga nanti ada hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, termasuk ketika ada yang tidak tercapai, ya kita akan menyampaikan itu. Dan sering, mungkin Pak Wali juga pasti setiap kita paripurna, kita forum untuk menyampaikan, kita sampaikan semua hal-hal apabila mungkin yang masukan-masukan, kritik-kritik kami itu kita sampaikan secara jelas di forum yang memang resmi disediakan, yaitu di paripurna ada pendapat fraksi ya, pandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi. Nah, kaitannya juga yang mungkin yang tadi kaitan dengan infrastruktur, memang kita mendorong sekali di DPRD itu, kebetulan itu jadi bidang saya, bidang kami di Komisi B ya, kaitannya dengan pasar. Makanya ini juga yang walaupun kami tahu 3 pasar ini adalah warisan dari periode yang sebelumnya yang menjadi beban di Pak Sutiaji, tapi kita berharap memang ketika Pak Wali ini mampu menyelesaikan, ini akan menjadi entry point buat beliau gitu. Sebagaimana jembatan Kedung Kandang yang sempat mangkrak dan di periode beliau ini bisa dikerjakan, sehingga ketika pasar Blimbing, kemudian pasar Gadang, kemudian pasar besar itu beliau mampu menjalankan, itu sangat luar biasa. Makanya kami dorong terus, walaupun memang tadi seperti disampaikan ada kaitannya dengan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan pihak lain ya yang tidak bisa memang sepihak dari pemerintah. Nah, makanya kami juga berharap ya juga masyarakat yang melakukan class action itu ya memang kita berharap kalau ada keputusan pengadilan yang membuat mungkin malah harapannya mungkin pemerintah yang dibilang one prestasi, kemudian ada legal standing opinion yang membuat memang hari pemerintah dianggap tidak bisa menjalankan perjanjian, diputus, dan kemudian diambil alih dan pemerintah yang membangun sepenuhnya pasar itu sesuai yang diinginkan. Kami berharap ini memang PR yang memang harus dilakukan, mengingat sebelum kita mau ngomong ke yang lain, memang pasarnya harus selesai duluan. Terus yang juga menjadi catatan yang kami juga ingin terus Pak Wali sebenarnya, yaitu masalah smart city yang kami juga memang mendorong agar informasi publik ini benar-benar semuanya bisa diketahui, akses itu. Dan seperti e-budgeting itu bisa dilakukan karena beberapa daerah memang sudah mampu menjalankan itu. Contohnya waktu kita ke Tangsel itu setiap progres apapun penyerapan belanja daerah itu Dewan bisa, karena Dewan punya akunnya yang dia bisa ngakses semuanya, mana yang program yang sudah berjalan, mana program yang masih ini, mana penyerapan di OPD ini yang berapa persen, nah itu semua bisa, termasuk dokumen-dokumen yang lainnya sudah paperless ya. Itu kita memang berharap bisa tuntas, bisa kita lakukan. Makanya kita berharap di era Pak Wali ini yang untuk smart city benar-benar bisa dilakukan. Itu mungkin Pak catatan dari kami.